Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu bab yang terdapat pada buku Anslim, yaitu mekanisme reaksi organik, reaksi, melibatkan adisi, dan atau eliminasi. Kelompok kami terdiri dari Zahwa Ismakaila, Eka Lumbu, Aryo Ilham, Zahra Alaisha, Ahmad Deni Wikarna, Oko Hasan Agustin Tiani, dan Naufal Khairulyanto. Selamat menyaksikan. Subbab pertama adalah 10.14 mengenai eliminasi dari perantara radikal. Sama seperti deprotonasi yang berdekatan dengan ion karbenium dapat membentuk olefin. Demikian pula, penghilangan H radikal yang berdekatan dengan radikal bebas akan membentuk olefin. Reaksinya dapat dilihat pada persamaan 10.95. Proses ini disebut disproporsi radikal ketika radikal adalah sama. Eliminasi unimolekular dari suatu radikal merupakan kebalikan sederhana dari adisi radikal pada suatu alkena. Reaksinya dapat dilihat pada persamaan 10.96. Karena adisi biasanya bersifat eksotermik, diperlukan panas untuk reverse adisi. Salah satu contohnya adalah depolimerisasi polistiren yang akan terjadi pada suhu 300 derajat Celcius. Reaksinya dapat dilihat pada persamaan 10.97. Selain itu, regangan pada cincin yang berdekatan akan mendukung eliminasi. Contoh reaksi dapat dilihat pada persamaan 10.98 dan 10.99. Eliminasi dari radikal alkoksi adalah kejadian umum pada suhu kamar, sehingga reaksi ini merupakan proses yang bersaing dengan reaksi radikal lainnya. Reaksinya dapat dilihat pada persamaan 10.100. Reaksi ini membentuk produk yang mengandung karbonil, dan biasanya disebut sebagai pemotongan beta. Bentukan alkena lebih ekstremis daripada eliminasi karena kekuatan ikatan rangkap karbonil yang sangat tinggi, serta ketidakstabilan radikal oksigen. Ketika dua atau lebih kelompok R bersaing untuk eliminasi, kelompok yang membentuk radikal paling stabil akan dieliminasi. Eliminasi juga mudah terjadi dari radikal asil yang menghasilkan karbon monoksida dan radikal berbasis karbon. Proses reaksinya dapat dilihat pada persamaan 10.101. Kombinasi reaksi adisi dan eliminasi terjadi pada karbon sp2. Dapat terjadi reaksi adisi dan substitusi. Berdasarkan persamaan 10.102 menjelaskan reaksi eliminasi 1,2. Persamaan 10.103 menjelaskan eliminasi 1,4. Persamaan 10.104 menjelaskan gugus aromatik yang dieliminasi dahulu membentuk benzuna dan diadisi kembali. Selanjutnya, 10.15 penambahan nukleofil nitrogen pada struktur karbonil diikuti oleh eliminasi. Sebagian besar reaksi adisi eliminasi pada pusat karbonil melibatkan serangan nukleofilik karbon-karbonil, diikuti oleh eliminasi memulihkan ikatan rangkap. Penambahan yang diikuti oleh eliminasi 1,2 merupakan salah satu dari banyak jenis reaksi yang disebut sebagai kondensasi. Kondensasi terjadi ketika dua molekul besar bergabung membentuk molekul yang lebih kompleks dengan hilangnya molekul kecil, seperti air atau alkohol. Oleh karena itu, kondensasi adalah bentuk substitusi.
Salah satu kondensasi yang lebih kompleks adalah pembentukan imina atau enamina dari karbonil dan amina. Dalam kedua kasus ini, oksigen digantikan oleh nitrogen dengan kehilangan air. Reaksinya dapat dilihat pada persamaan 10.105 dan 10.106. Imina, di mana gugus nitrogen R adalah alkil dan atau hidrogen, biasanya sangat tidak stabil untuk diisolasi dari media berair karena dengan cepat terhidrolisis kembali menjadi struktur karbonil. Namun, ketika gugus aromatik ditempatkan pada C atau R, strukturnya lebih stabil dan seringkali dapat diisolasi. Struktur seperti ini disebut sebagai basatsi. Seperti pada persamaan 10.105 di mana R atau R aksen sama dengan AR. Ketika oksigen atau nitrogen melekat pada imina, strukturnya menjadi cukup stabil. Struktur seperti ini seringkali digunakan untuk derivatisasi oksim, semikarbazon, dan hidrazon. Selanjutnya yaitu 10.15.1 dorongan elektron. Setelah kombinasi elektrofil dan nukleofil yang terlihat pada langkah 1, diperlukan 2 transport proton, itu seperti langkah 2 dan 3. Transfer semacam ini biasanya tidak terjadi sebagai satu langkah intramolekul, melainkan melibatkan 2 langkah. Hasilnya adalah zat antara tetrahedral yang disebut karbinolamin. Karbinolamina kadang-kadang cukup stabil untuk diisolasi, dengan demikian menegaskan viabilitasnya sebagai intermediat dalam pembentukan imina dan enamina. Eliminasi 1,2 menghasilkan hidroksi plus ion iminium, seperti dilihat pada langkah 4. Untuk memadamkan muatan positif pada nitrogen iminium, hidroksi deprotonasi hidrogen A, seperti langkah 5. Reaksi ini sering dibentuk dalam benzena atau pelarut nonpolar serupa, sehingga transfer proton melibatkan amina tambahan seperti yang ditunjukkan dalam mekanisme. Selanjutnya, 10.15.2 katalis asam basa. Umumnya, kurva pH terhadap laju berbentuk lonceng atau bersep pada pembentukan imina dan enamina. Gambar 10.14 menunjukkan salah satu contoh pembentukan oksim menggunakan hidroksilamin. Amina tersebut termasuk yang paling nukleofilik dari semua amina. Kurva berbentuk lonceng merupakan perbandingan katalisis asam terhadap pengaruh pH dalam keadaan protonasi nukleofil amina. Selain itu, efek substituen nitrogen pada laju reaksi bergantung pada pH. Amina nukleofilik kuat memiliki pKa atau nilai asam konjugatnya antara 6-10. Contohnya yaitu hidroksil amina dan alkil amina. Amina nukleofilik lemah memiliki pKa atau nilai asam konjugasi antara 3-5. Contohnya yaitu aril amina dan semikarbazida. Amina nukleofilik yang kuat dibuktikan dari spektral yang terlihat pada kurva. Pada pH basah, kita serap memiliki vis karbonil dengan cepat menghilang, sementara pembentukan produk imina atau enamina membutuhkan waktu yang ini berarti karbinolamina menumpuk dalam larutan dan dehidrasi adalah faktor penentu laju reaksi. Pada mekanisme A, pembentukan imina pada umumnya yaitu proton direaksikan dengan alkilamina dalam suasana asam, menghasilkan keadaan transisi berupa karbinolamina
yang selanjutnya secara cepat membentuk karbinol amina. Karbinol amina kemudian direaksikan dengan air atau bahasa konjugatnya menghasilkan produk imuna melalui reaksi dehidrasi. Mekanisme A menunjukkan langkah-langkah dan laju relatif yang terlibat dalam penambahan amina basa kulit. Langkah adisi mempunyai 3 kemungkinan jalur, seperti langkah 1, baik itu adisi langsung, adisi dengan katalisis asam umum, atau adisi dengan katalis asam spesifik. Karena amina merupakan nukleofil yang baik, maka amina dapat menambahkan secara langsung pada semua pH. Namun, pH di sekitar 4, penambahan langsung ini menjadi penentu laju. Hal ini karena terdapat konsentrasi rendah amina tak terprotonasi pada pH rendah. Dalam beberapa keadaan, ditemukan katalisis asam umum yang dipaksakan pada langkah pertama. Pada pH tinggi, di mana pemecahan karbinol amin sangat menentukan laju, yaitu seperti terlihat pada langkah 3. Penurunan nilai K-OBS seiring dengan peningkatan pH yang menunjukkan katalisis asam umum untuk langsung dehidrasi. Laju tersebut merupakan nilai maksimum jika amina terdapat dalam konsentrasi yang cukup tinggi sebagai bentuk basa bebas untuk bereaksi dengan laju yang wajar. Namun terdapat juga asam yang cukup untuk mengkatalis eliminasi air dari karbinol amina sehingga laju pH berbentuk lonceng. Sedangkan pada mekanisme B secara singkat, mekanisme pembentukan amina diawali dengan adisi karbon dengan alkil amina dalam suasana asam membentuk karbinol amina yang kemudian mengalami dehidrasi untuk menghasilkan produk amina. Perilaku ini berbeda dengan pada mekanisme A, yaitu amina yang digunakan adalah amina basa lemah. Perbedaan utamanya adalah seperti pada langkah penambahan, yaitu langkah 1, di mana amina tidak cukup nukleofilik untuk langsung berikatan dengan karbonil, dan katalisis asam umum ditemukan pada langkah ini. Namun, di samping katalisis asam, amina harus berada dalam bentuk basa bebas. Namun, di samping katalis asam, amina harus berada dalam bentuk basa bebas. Dan oleh karena itu, lajunya masih meningkat seiring dengan meningkatnya pH. Pada pH yang lebih tinggi, dehidrasi menjadi penentu laju, seperti langkah 3, dan melibatkan katalisis asam umum, seperti halnya dengan amina nukleofilik. Oleh karena itu, dalam reaksi ini, baik tahap adisi maupun eliminasi umumnya dikatalisis oleh asam. Namun, bentuk basa bebas aminnya cukup masih perlu ada untuk menghasilkan laju yang masuk akal. Baik, selanjutnya yaitu 10.16, yaitu penambahan nukleofil karbon yang diikuti dengan eliminasi reaksi Wittig. Reaksi Wittig juga dikenal sebagai adisi nukleofilik karbon yang diikuti dengan eliminasi, yang merupakan salah satu metode pembentukan ikatan C dengan C yang sangat berguna. Dalam reaksi ini, hidrokarbon tak jenuh terbentuk dari senyawa karbonil seperti aldehid atau keton. Ada juga fosfor ilida seperti trifenyl fosfonium ilida. Berbeda dengan sebagian besar reaksi
membentukkan ikatan C dengan C yang menghasilkan ikatan tunggal. Reaksi Wittig ini menghasilkan ikatan rangkap dalam satu langkah. Ada berbagai varian reaksi Wittig yang telah dikembangkan dalam buku teks sintesis organik. Hasil akhir dari reaksi ini adalah pembentukan alkena dan trivinyl fosfin oksida. Sebagai contoh, reaksi Wittig antara senyawa keton dengan fosfor iodida menghasilkan alkena yang diinginkan dan trivinyl fosfin oksida sebagai produk sampingnya yang terlihat pada gambar di bawah ini. Iodida digambarkan sebagai Zwitter ion. Zwitter ion adalah senyawa yang memiliki muatan positif dan muatan negatif, di mana pada iodida ini muatan positif terletak pada atom fosfor dan muatan positif membentuk karbonion. Biasanya kita dapat melihat ikatan P rangkap C atau ikatan P rangkap O untuk struktur ini. Struktur ini memang dapat diterima meskipun hal ini memerlukan penggunaan orbital ikatan pada P untuk mengakomodasi 5 ikatan. Berbagai bentuk perhitungan teori struktur elektronik seperti yang dibahas pada bab 14 menunjukkan bahwa orbital D di P memiliki energi yang terlalu tinggi untuk ikut serta secara signifikan dalam ikatan dengan fosfor. Dengan demikian, bentuk Zwitter ion lebih mewakili struktur kimia sebenarnya. Next. Lanjut ke 10.16.1 elektron pushing. Mekanisme yang terjadi pada reaksi Wittig adalah adanya serangan nukleofili karbonion dari iodida yang menyerang pada karbon karbonil. Mekanismenya dimulai dengan serangan nukleofili karbon dari iodida pada karbon karbonil seperti pada skema 10.10 di bawah ini. Kemudian akan terbentuk zat antara yaitu betaina dan yang berkesetimbangan dengan oksafosfetana dalam bentuk tertutup. Kemudian akan terjadi eliminasi yang membentuk suatu alkena yang melepaskan fosfin. Produk alkena dibentuk melalui eliminasi langsung oksafosfetana. Lanjut. Lalu dilanjut dengan 10.17 yaitu transfer asil. Transfer asil sendiri ada salah satu reaksi substitusi yang sering terjadi di pusat karbonil. Gugus asil merupakan gugus RCO seperti gambar di layar, di mana R tersebut merupakan gugus alkil atau gugus aril dengan CO adalah gugus karbonil. Proses transfer asil ini menjadi dasar dalam beberapa metode sintesis kimia organik untuk menghasilkan bahan biosintetik dan konvensional. Beberapa contohnya yaitu melibatkan reaksi enzimatik, peniruan enzim, dan metode sintesis yang lebih efisien. Dalam reaksi ini, gugus asil yang terikat pada gugus pergi akan diserang oleh nukleofili seperti yang terlihat pada gambar. Dalam gambar tersebut terjadi adisi nukleofilik yang menyerang karbon karbonil dan akan membentuk suatu intermediate yang kemudian mengalami eliminasi gugus pergi. Hal ini menghasilkan suatu asil yang ditambah dengan nukleofilik dengan melepaskan gugus pergi. Oleh karena itu, posisi gugus pergi digantikan oleh nukleofilik. Reaksi ini dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu kondisi asam dan kondisi basa. Pada kondisi basa,
Reaksi ini disebut sebagai BAC2 yang berarti basa transfer asil, dan reaksinya bersifat biomolekuler atau bereaksi berorder 2. Sedangkan pada kondisi asam, reaksi tersebut disimbolkan dengan AaC2, di mana reaksinya melibatkan asam melalui transfer asil dan juga berlangsung melalui tahapan biomolekuler. Lanjut. Lalu ada 10.17.1 yaitu General Electron Pushing Schemes. Mekanisme reaksi pada transfer asil melibatkan interaksi antara asil klorida dan alkohol seperti pada skema di bawah ini. Katalis tidak diperlukan karena asil klorida memiliki reaktivitas yang tinggi, sehingga alkohol secara langsung mengalami adisi nukleofilik pada karbonil yang kurang elektron. Reaksi ini sangat sensitif terhadap nukleofilik karena atom karbon pada karbonil memiliki muatan parsial positif pada asil halida yang membuatnya mudah diserang oleh nukleofil. Nilai tetapan Swanscott untuk transfer asil dari benzoil klorida yaitu mencapai 1,43 yang menunjukkan kepekaan reaksi terhadap nukleofil itu lebih tinggi dibandingkan reaksi SN2 pada metil iodida. Proses pelepasan gugus pergi klorida mengikuti jalur eliminasi 2 yang khas, di mana proton dikeluarkan dari zat antara sebelum atau sesudah pelepasan klorida. Dengan demikian, alkohol dengan oksigen yang memiliki pasangan elektron bebas bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbonil. Proses resonansi terjadi dan membentuk zat antara tetrahedral, di mana pasangan elektron bebas pada oksigen negatif beresonansi dan melepaskan gugus pergi klorida. Metanol yang tersisa mengambil proton dari oksigen membentuk ester sebagai hasil reaksi. Lanjut. Transfer asil ini sering dilakukan dalam kondisi asam, seperti yang tergambar dalam skema di bawah. Reaksi hidrolisis ester di bawah ini melibatkan katalisis asam spesifik, di mana asam tersebut tidak berpartisipasi dalam tahap penentu laju. Gugus asil dipindahkan dari alkohol ke air. Dan ini memiliki keunggulan. Apa itu keunggulannya? Keunggulan menggunakan katalisis asam pada ester ini adalah aktivasi ester terhadap serangan nukleofilik. Mekanisme reaksi dimulai dengan protonasi, di mana elektron yang berdekatan dengan gugus karbonil pada oksigen menangkap proton dari suatu asam. Protonasi ini mengaktifkan ester, memudahkan serangan nukleofil pada atom karbonil dan membentuk zat antara tetrahedral. Atom hidrogen yang terikat pada oksigen dalam zat antara ini kemudian mengambil lagi protonnya dan membentuk zat antara tetrahedral berikutnya. Pasangan elektron bebas pada oksigen ester menyerang proton asam dan membentuk zat antara tetrahedral selanjutnya. Serangan oksigen pada proton asam membuat oksigen ester menjadi gugus pergi yang lebih efektif. Reaksi diakhiri dalam oksigen pada air menyerang proton yang terikat pada oksigen karbonil dan membentuk asam karboksilat dan melepaskan kembali katalis asam. Selain itu, beberapa mekanisme lain
Dalam transfer asil mungkin ada, namun secara umum penambahan atau adisi eliminasi melalui zat antara tetrahedral adalah mekanisme yang paling umum dalam transfer asil. Dengan demikian, kita akan memeriksa bukti dari berbagai zat antara ini. Di next. Sudah terlihat gambar-gambar dari A, B, dan C. Terdapat beberapa mekanisme alternatif dalam transfer asil yang diilustrasikan dengan 4 mekanisme. Yang pertama, A melibatkan pembentukan ion asilium. Yang B melibatkan pembentukan ketena. Dan mekanisme ketiga merupakan perbedaan langsung yang analog dengan reaksi SN2. Untuk yang D, itu merupakan mekanisme transfer asil yang paling umum. Lalu mekanisme-mekanisme ini dapat terjadi dalam kondisi khusus. Ion asilium dapat terbentuk melalui interaksi asam halida dan ester, serta beberapa amida dalam kondisi asam. Asam halida di sisi lain dapat membentuk keton dalam katalisis basa. Meskipun demikian, hingga saat ini, mekanisme yang paling umum dalam transfer asil adalah penambahan atau adisi eliminasi melalui zat antara tetrahedral. Dalam mekanisme A, gugus pergi yang berinteraksi dengan katalis asam akan mengalami protonasi terlebih dahulu. Protonasi ini membuat gugus pergi menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Pembebasan gugus pergi tersebut membentuk ion asilium dengan zat antara dan nukleofil akan menyerang atom karbonil. Dan reaksi A ini menghasilkan produk adisi dari hasil halida. Untuk mekanisme B, dengan katalisis basa akan menyerang proton hidrogen pada karbon alfa yang merupakan hidrogen asam, dan ini menyebabkan pelepasan gugus pergi dari asil dan membentuk zat antara ketena. Ketena ini membuat atom karbon karbonilnya lebih reaktif terhadap serangan nukleofil dan membentuk zat antara yang kemudian basa yang menyerang proton pada awalnya akan diserang kembali oleh oksigen, yang pada akhirnya membentuk kembali senyawa asil. Untuk mekanisme C, itu bukan merupakan transfer asil karena gugus asil RCO tidak mengalami perubahan. Nukleofil menyerang alkil yang terikat pada ester, membentuk suatu ion yang akan dicari kemudian dan menghasilkan alkil yang berikatan dengan nukleofil. Sedangkan untuk mekanisme D merupakan mekanisme transfer asil yang paling umum, di mana nukleofil langsung menyerang atom karbonil dan membentuk zat antara tetrahedral dan menghasilkan produk asil. Yang D, jadi mekanisme D merupakan reaksi transfer asil yang paling umum. Selanjutnya, poin 10.17.2 mengenai isotop scrambling. Nah, jadi isotop scrambling merupakan pencampuran isotop secara acak antara posisi tertentu dalam ion atau netral untuk mencapai distribusi isotop yang seimbang. Nah,
Bukti yang paling banyak dikutip untuk keberadaan zat antara tetrahedral berasal dari reaksi pertukaran isotop. Seperti yang terlihat di layar, merupakan gambaran elektron penggerak hidrolisis asam dari suatu ester. Dalam reaksi turunan asam karboksilat seperti ester, dua gugus OH pada zat antara tetrahedral adalah setara. Seperti ini. Jika reaksi dilakukan dalam air, salah satu gugus OH ini akan berlabel isotop. Ketika reaksi berlangsung, reaktan akan membangun substitusi yang dapat dikonfirmasi dengan mengisolasi bahan awal setelah reaksi dibiarkan berjalan hingga tingkat penyelesaian yang berbeda-beda. Pertukaran tersebut telah diamati dalam hidrolisis asam halida, anhidrida, ester, dan amida. Nah, jadi semua turunan asam karboksilat ini dapat berlanjut melalui zat antara tetrahedral selama transfer asil. Meskipun pengobatan pertukaran isotop merupakan bukti yang baik untuk zat antara tetrahedral, kurangnya pertukaran isotop belum tentu merupakan bukti yang menentang zat antara tetrahedral. Seperti yang terlihat di layar, jika serangan nukleofilik merupakan penentu laju, sehingga K2 lebih besar dari K-1 pada reaksi berikut, maka pertukaran ke dalam bahan awal akan sedikit terlihat. Perantara tetrahedral sebagian besar berlanjut ke produk, alih-alih kembali ke bahan awal. Selanjutnya, poin 10.17.3 mengenai predicting the site of cleavage for acyl transfer from esters. Jadi, hidrolisis ester adalah transfer asil paradigmatik. Reaksi ini rentan terhadap berbagai bentuk katalisis. Nah, ada dua mekanisme yang memungkinkan untuk pembelahan. Yang pertama ada adisi eliminasi, dan yang kedua ada SN2 pada gugus ester. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Cara yang paling jelas untuk membedakan tempat yang pembelahan adalah dengan pelabelan isotop. Jika oksigen ether dari gugus ester berlabel O, maka label tersebut hilang dalam bentuk asam karboksilat dalam mekanisme adisi eliminasi, tapi tetap dipertahankan dalam mekanisme SN2. Nah, mekanisme adisi eliminasi sejauh ini merupakan yang paling umum, sedangkan mekanisme SN2 hanya dapat dilakukan untuk gugus ester kecil yang mudah mengalami serangan nukleofilik seperti metil dan benzil. Nah, jalur SN2 juga dapat menjadi favorit jika gugus asil R berukuran besar secara steril. Selanjutnya, poin selanjutnya 10.17.4 mengenai katalisis. Nah, reaksi transfer asil rentan terhadap berbagai bentuk katalisis, termasuk asam, basa, dan nukleofilik. Jadi, salah satu metode yang paling umum untuk mengkatalisis transfer asil adalah penambahan nukleofil, terutama ketika menggunakan reaktan asam halida. Sebagai contoh nih, pertimbangkan reaksi alkohol atau air dengan asam halida, tapi dengan penambahan trietilamina. Nah, penambahan trietilamina di sini dilakukan untuk menetralkan HX yang dihasilkan dalam reaksi ini. Tidak hanya itu, trietilamina juga secara signifikan meningkatkan laju reaksi. Serangan inisiasi amina lebih cepat daripada serangan oleh alkohol atau air,
yang kurang nukleofilik, sehingga menciptakan zat antara dengan muatan yang positif. Beberapa data mendukung peran amina tertentu sebagai nukleofil dan yang lainnya sebagai katalis basa umum dalam reaksi ini. Pertama, amina non-nukleofilik mengikuti hubungan Bronsted, tetapi amina yang cukup kecil untuk menjadi nukleofil secara nyata lebih aktif. Efek isotop pelarut secara signifikan berbeda untuk jalur nukleofilik dan basa umum. Amina nukleofilik kecil tidak menunjukkan efek isotop pelarut, sedangkan amina yang bertindak sebagai katalis basa umum menunjukkan efek isotop pelarut. Nah, contoh lainnya seperti anhidrat dan ester juga rentan terhadap bentuk katalisis ini. Karena turunan asam karboksilat menjadi kurang elektrofilik, katalis harus lebih nukleofilik. Gambar di layar ini merupakan reaksi hidrolisis amida dalam kondisi yang basah. Serangan nukleofilik oleh hidroksida mengarah ke perantara tetrahedral yang dapat mengeluarkan gugus peninggalan anion amida yang kemudian menghilangkan proton dari asam karboksilat yang dihasilkan dengan cepat. Perhatikan bahwa hidroksida tidak diregenerasi dalam reaksi ini. Jadi ini adalah reaksi yang diprakarsai oleh basa, bukan reaksi yang dikatalisis oleh basa. Nah, anion amida adalah kelompok yang sangat buruk dalam meninggalkan gugus, dan karenanya kedua merupakan langkah penentu laju. Selain itu, ada beberapa bukti bahwa dia ionik dari zat antara tetrahedral diperlukan untuk menghasilkan zat antara yang cukup reaktif untuk mengeluarkan anion amida yang tertinggal. Oleh karena itu, katalisis basa tidak terlalu efektif nih untuk hidrolisis amida. Akan tetapi, katalisis basa ini sangat efektif untuk hidrolisis ester, seperti yang terlihat pada layar. Nah, sekarang kepergian gugus pergi dan pengembalian ke bahan awal memiliki konstanta laju yang sama. K2 sama dengan K-1. Keseimbangan antara konstanta laju mana yang lebih besar tergantung pada gugus R esternya. Hidroksida dan alkoksida berangkat dengan kecepatan yang sama, sedangkan fenoksida berangkat jauh lebih cepat. Perlu diingat juga, turunan asam karboksilat yang paling tidak reaktif, ester dan amida, biasanya membutuhkan beberapa bentuk katalisis untuk mengaktifkan karbonil menjadi serangan nukleofilik. Nah, ini katalisis asam untuk hidrolisis amida cukup efektif nih, karena amida sangat tidak reaktif terhadap serangan nukleofilik. Protonasi penuh, karbonil amida diperlukan untuk mengaktifkan spesies hingga serangan nukleofilik dapat terjadi. Dengan kondisi asam hingga sekitar 80% asam, oksigen karbonil yang merupakan tempat protonasi mendukung mekanisme adisi eliminasi dan keberadaan perantara tetrahedral. Seperti penjelasan sebelumnya tadi, keluarnya gugus dari perantara tetrahedral jauh lebih cepat daripada kembali ke bahan awal dalam asam, dan oleh karena itu sedikit atau tidak ada perebutan yang diamati. Di atas sekitar 80% asam, mekanismenya bergeser ke proses seperti SN1 dengan perantara ion asilium.
Nah, di sini protonasi amina mendominasi jalur yang mungkin terjadi, diikuti oleh ionisasi. Nah, gambar ini merupakan hidrolisis amida. Reaksi ini merupakan hidrolisis amida dalam kondisi yang sangat asam. Nah, katalisis asam hidroester juga sangat efektif. Pertukaran oksigen dari air adalah dimati dalam banyak kasus. Mendukung eliminasi adisi. Katalisis asam spesifik adalah metode hidrolisis yang paling umum. Meskipun katalisis asam umum diamati dengan lebih banyak ester elektrofilik. Poin selanjutnya, 10.18 electrophilic aromatic substitution atau substitusi aromatik elektrofilik. Nah, sejauh ini substitusi aromatik paling sering terjadi melalui rute elektrofilik. Hal ini sesuai dengan paradigma reaktivitas, di mana sistem TI aromatik yang kaya elektron berinteraksi dengan muatan positif parsial atau penuh pada sebuah elektrofilik. Substitusi aromatik elektrofilik melibatkan substitusi hidrogen pada cincin aromatik dengan elektrofil. Sambil melepaskan proton. Mekanisme reaksi umumnya mengikuti urutan eliminasi, adisi eliminasi. Sebuah analog yang jarang terjadi untuk reaksi ini disebut substitusi ipso, di mana sebuah gugus selain hidrogen yaitu jodium mengalami substitusi elektrofil. Baik, selanjutnya masih dalam bab yang sama, yaitu subbab electron pushing for electrophilic aromatic substitution. Beberapa reaksi penting dalam kimia organik melibatkan pembentukan ikatan karbon kation baru, terutama yang mana kita menambahkan gugus alkil baru ke cincin benzena atau struktur aromatik lainnya. Jadi, salah satu contoh reaksi electron pushing for electrophilic aromatic substitution adalah mekanisme reaksi alkilasi Friedel-Crepes, seperti yang terlihat pada layar. Disinilah kita dapat menambahkan beberapa fragmen alkil ke cincin benzena atau struktur aromatik lainnya. Langkah pertama adalah kita menghasilkan zat antara katalitik. Pasangan elektron bebas pada atom klor akan pergi dan berinteraksi dengan atom aluminium dalam aluminium triklorida. Klor ini akan mempunyai muatan positif formal karena ia menyumbangkan 6 elektron pada struktur titik Lewis, dan atom aluminium akan mempunyai muatan negatif formal karena menyumbang 4 elektron pada struktur titik Lewis ini. Cincin benzena tidak akan berinteraksi langsung dengan zat antara. Sebaliknya, yang akan terjadi adalah ikatan karbon klorin ini akan terpecah, dan hal ini terjadi karena ia akan menstabilkan atom klor dan menetralkannya. Kemudian, kita akan mendapatkan karbon kation alkil. Jadi, sekarang kita memiliki kation isopropil dan kemudian kita memiliki sisa kompleks katalitiknya. Nah, di sini, energi aktivasi yang terkait dengan benzena yang berinteraksi dengan karbokation yang sangat tidak stabil ini akan jauh lebih rendah. Kestabilan ini menentukan bahwa ia akan menjadi jauh lebih reaktif dan karenanya mampu bereaksi bahkan dengan benzena. Jadi, sekarang kita mempunyai fragmen alkil yang ada pada cincin benzena, dan struktur ini untuk menetralkan atom aluminium. Kemudian, atom klor pergi mengekstrak proton, dan elektron yang tertinggal membentuk ikatan pi baru. Jadi, sekarang kita mempunyai fragmen alkil yang ada pada cincin benzena pada produk. Nah, reaksi Friedel-Crepes alkylation ini sangat mirip dengan mekanisme halogenasi yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Satu-satunya perbedaannya adalah cincin benzena tidak langsung bereaksi dengan kompleks katalitik ini,
Masih ada tahap kedua, di mana ikatan karbon klorin ini terputus dan menghasilkan zat antara karbokation, dan zat antara karbokation inilah yang mula-mula berinteraksi dengan cincin benzena. Kemudian, selanjutnya kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu kinetic and isotope effect. Secara umum, mekanisme ini melibatkan dua langkah, seperti yang terlihat pada gambar di 10.111. Yang pertama adalah penambahan elektrofil ke cincin aromatik untuk membuat ion karbonium yang sangat terdelokalisasi. Kemudian, untuk langkah kedua adalah hilangnya proton ke basa. Mekanisme ini paling sering terjadi pada pelarut. Dan ekspresi kinetik untuk mekanisme ini diberikan dalam persamaan yang terdapat pada gambar 10.112, di mana kompleks sigma telah diperlakukan menggunakan pendekatan steady state. Kemudian di subbab ketiga, yaitu intermediate complex. Serangan nukleofilik oleh benzena pada elektrofil menciptakan apa yang disebut kompleks sigma, juga disebut sebagai valent ion intermediate atau benzenium seperti yang terlihat pada struktur di layar. Ada bukti spektroskopi NMR bahwa elektrofil tidak selalu menambahkan ke nukleofil aromatik secara langsung, seperti yang telah ditunjukkan dalam skema reaksi Friedel-Crafts alkylation yang tersirat pada gambar sebelumnya. Kompleks P atau juga disebut sebagai kompleks pertemuan terbentuk sebelum pembentukan kompleks sigma. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa elektrofil akan membuat kompleks lemah dengan cincin aromatik sebelum reaksi, tergantung pada kondisi eksperimental dan senyawa aromatik yang digunakan, baik pembentukan elektrofil, kompleks pertemuan dengan cincin aromatik, dan kompleks sigma yang akan menentukan laju. Nah, kompleks sigma dapat diamati secara spektroskopi. Stabilitas kompleks ini berkorelasi dengan tingkat substitusi elektrofilik, mendukung keberadaan struktur ini sebagai perantara dalam mekanisme. Tabel ini menunjukkan beberapa contoh bagaimana kedua angka tersebut disepakati. Stabilitas relatif angka berasal dari pengukuran konstanta keseimbangan untuk protonasi cincin aromatik. Oke, selanjutnya itu ada subbab regiochemistry and relative rates of aromatic substitution yang menjadi subbab terakhir pada bab ini. Substitusi pada benzena tidak menimbulkan masalah regiokimia karena setiap hidrogen adalah setara. Tetapi, setelah ada satu substituen pada cincin, produk isomer dapat menghasilkan yaitu orto, meta, dan para. Reaktivitas situs yang berbeda pada aromatik tersubstitusi cincin dikuantifikasikan dengan apa yang dikenal sebagai faktor laju parsial dengan rumus Fn pangkat R, di mana N adalah O untuk orto, M untuk para, M untuk meta, dan P untuk para, dan R sebagai substituen. Nah, angka-angka ini mencerminkan konstanta laju atau K untuk reaksi masing-masing situs orto, meta, atau para dengan elektrofil dibandingkan dengan konstanta laju untuk penambahan benzena itu sendiri. Konstanta laju untuk orto dan meta dibagi dua karena ada dua orto dan meta hidrogen, dan konstanta laju untuk benzena dibagi 6 karena terdapat 6 hidrogen. Nah, selanjutnya itu ada tabel 10.10. Tabel ini menunjukkan beberapa faktor laju parsial untuk berbagai reaktan. Perhatikan, posisi para dalam toluena mengalami nitrasi sekitar 46 kali lebih cepat daripada benzena itu sendiri. Sedangkan posisi orto bereaksi sekitar 39 kali lebih cepat. Sebenarnya, semua situs di toluena termasuk meta bereaksi lebih cepat daripada benzena. Oleh karena itu, gugus metil pada toluena digambarkan sebagai aktivasi. Semua situs pada klorbenzena bereaksi lebih lambat dari benzena itu sendiri, dan karenanya gugus kloroterapi dinonaktifkan. Nah, sebagai info tambahan, substituen aromatik dibagi menjadi dua kategori mengenai reaksi substitusi aromatik elektrofilik,
yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan, dan ortho atau para-directing atau meta-directing. Nah, selanjutnya itu terdapat gambar 10.20. Gambar ini menunjukkan struktur resonansi ion karbenium yang dihasilkan setelah penambahan elektrofil ke benzena yang tersubstitusi dalam posisi ortho, meta, dan para. Jika kita membayangkan X sama dengan CH3 atau X adalah CH3, substitusi ortho dan para mengarah ke ion karbenium yang memiliki beberapa karakter. Ion karbenium. Maaf, saya ulangi. Jika kita membayangkan X sebagai CH3, substitusi ortho dan para mengarah ke ion karbenium yang memiliki beberapa karakter ion karbenium tersier. Sedangkan meta substitusi tidak, karena ion tersier karbenium lebih stabil daripada ion sekunder karbenium. Mereka terbentuk lebih cepat dalam reaksi ini, dan karenanya substitusi ortho dan para lebih disukai, karena gugus alkil stabil menjadi ion karbenium melalui hiperkonjugasi. Mereka tidak hanya mengarahkan regiokimia seperti yang telah dijelaskan, tetapi juga meningkatkan laju reaksi relatif terhadap benzena, karena pembentukan ion karbenium menentukan laju. Dengan demikian, gugus alkil adalah mengaktifkan dan mengarahkan ortho atau para. Kemudian di slide berikutnya, yang menjadi slide penutup untuk bab ini, terdapat tabel yang menunjukkan tingkat relatif literasi dari beberapa turunan benzena, dan ini menunjukkan efek donasi elektron atau aktivasi dan penarikan atau deaktivasi dari beberapa substituen. Bahkan, intuisi sebagian besar ahli kimia tentang kelompok apa yang menyumbangkan elektron dengan penarikan berasal dari tingkat substitusi aromatik elektrofilik, juga sebagai konstan yang terkait dengan perut hemat. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi substitusi nukleofilik aromatik, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan nucleophilic aromatic substitution atau NAS. Nah, reaksi ini dikenal juga dengan reaksi SN2AR dan merupakan reaksi yang lebih jarang terjadi daripada reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Nah, reaksi SN2AR ini umumnya terjadi ketika suatu cincin aromatik memiliki gugus pergi atau linking group yang konfigurasinya ortho atau para terhadap satu atau lebih gugus menarik elektron atau elektron withdrawing group yang lebih kuat. Kita ingat bahwa gugus menarik elektron atau EWG adalah atom atau gugus fungsi yang menarik kerapan elektron dari atom tetangganya menuju dirinya sendiri. Penarikan elektron ini biasanya melalui mekanisme resonansi atau efek induktif. Gugus EWG ini biasanya berupa gugus NO2 atau CN pada reaksi SN2AR atau NAS. Di sini kita bisa lihat terdapat dua konfigurasi struktur. Yang pertama yaitu LG atau linking group berkonfigurasi secara ortho terhadap EWG. Kemudian konfigurasi para yaitu linking group berada pada atom nomor karbon nomor 4 dari EWG. Berikut ini merupakan contoh reaksi substitusi Cl oleh OH- pada para chloronitrobenzena yang menggambarkan terjadinya dorongan elektron pada reaksi nukleofilik aromatik. Nah, reaksi ini diinisiasi oleh serangan nukleofil, yaitu OH ke atom karbon yang berikatan secara langsung dengan Cl sebagai linking group. Bisa kita lihat pada tahap 1 atau pada struktur paling kanan,
OH sebagai nukleofil akan menyerang ke atom karbon nomor 4 yang berikatan langsung ke Cl. Nah, elektron pada ikatan rangkap di karbon yang mengalami serangan nukleofil kemudian berpindah ke ikatan tunggal di sebelahnya, dan akan terjadi perpindahan elektron lagi hingga terbentuk ikatan rangkap antara atom nitrogen dari NO2 dengan karbon dari cincin aromatik. Nah, ini adalah struktur keduanya, bentuk ikatan rangkap antara nitrogen dengan karbon di cincin aromatik. Nah, selain itu, elektron atau muatan negatif itu akan berhenti pada atom oksigen di gugus NO2. Nah, bisa di sini. Oksigen ini bisa di sebelah kanan atau kiri, sama saja hasilnya. Nah, akibatnya sifat negatif dari gugus NO2 akan semakin meningkat, membuktikan terjadinya dorongan elektron pada saat serangan nukleofil. Nah, tahap 1 ini disebut sebagai ADIS 1,6 berdasarkan situs awal di mana serangan nukleofil terjadi ke lokasi di mana muatan negatif disimpan, atau pada kasus ini dari karbon nomor 4 ke atom oksigen di gugus nitro. Produk dari tahap 1 ini adalah sebuah senyawa intermediate yang disebut sebagai kompleks Meitzenheimer atau kompleks Jackson-Meitzenheimer. Nah, untuk menstabilkan muatan pada kompleks ini, senyawa intermediate ini, elektron akan bergerak kembali pada arah yang berkebalikan dari tahap sebelumnya, yaitu mulai dari tahap PEP di atom O negatif pada gugus nitro menuju atom C nomor 4 di cincin aromatik yang terdapat nukleofil dan leaving group. Kita lihat pada struktur 2, aliran elektron akan bergerak dari sini menuju ke atom C. Nah, karena Cl merupakan leaving group yang lebih baik daripada hidroksi, maka Cl akan lepas dari cincin benzena, menyisakan gugus OH yang nukleofil pada karbon nomor 4. Tahap ini disebut sebagai eliminasi 1,6. Nah, produk dari reaksi ini bisa kita juga adalah para hidroksinitrobenzena, karena terjadi substitusi dari awal yang merupakan Cl yang merupakan leaving group menjadi OH yang merupakan nukleofil. Nah, jika tadi kita berbicara tentang mekanisme reaksi secara teoritis, maka sekarang kita akan berbicara tentang hasil observasi eksperimental terkait dengan reaksi substitusi nukleofil aromatik. Nah, berdasarkan hasil eksperimental, kinetika dari reaksi substitusi nukleofil aromatik hampir selalu berorder 2, yang berasal dari gabungan antara order ke-1 pada saat serangan nukleofil ditambah order ke-1 lagi pada saat lepasnya gugus nitrofil atau leaving group dari cincin aromatik. 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka order reaksi NAS ini adalah 2. Pada reaksi sebelumnya atau substitusi Cl oleh OH pada para kloronitrobenzena, kita melihat bahwa terbentuk senyawa intermediate yang disebut sebagai kompleks Meitzenheimer atau disebut juga dengan kompleks Jackson-Meitzenheimer. Nah, sebenarnya kompleks ini kadang dapat diamati secara langsung karena cukup stabil pada suhu rendah. Kemudian perbedaan jenis pelarut yang digunakan juga dapat mempengaruhi kinetika reaksi SN2A yang terjadi. Nah,
Ternyata pada pelarut aprotik seperti aseton, etil asetat, dimetil sulfoksida, dan sebagainya, nukleofil menjadi sangat-sangat aktif sehingga laju reaksinya menjadi jauh lebih cepat dari tahap pelepasan meeting group. Akibatnya, pelepasan meeting group biasanya merupakan tahap penentu laju jika digunakan pelarut aprotik karena lajunya jauh lebih rendah, jauh lebih lambat daripada saat serangan nukleofil. Nah, kebalikannya pada pelarut protik seperti air, etanol, HCl, dan sebagainya, pelarut-pelarut ini tidak memberi efek peningkatan aktivitas nukleofil secara drastis, sehingga tahap penentu laju dapat berada pada saat serangan nukleofil ataupun saat pelepasan linking group. Karena gugus pergi berada pada karbon yang sedang mengalami serangan nukleofil, maka secara alami hal ini mempengaruhi laju reaksi tanpa memperhatikan apakah pelepasan gugus pergi mempunyai pengaruh terhadap laju reaksi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengartikan efek pelepasan linking group ini sendiri. Kemudian, lokasi serangan nukleofil pada reaksi ini tidak dipengaruhi oleh lokasi gugus lain pada cincin aromatik. Lokasi serangan ini harus dan pasti akan berada pada karbon yang terikat langsung dengan gugus pergi agar serangan dapat menghasilkan suatu produk. Berbeda dengan reaksi substitusi elektrofilik aromatik, gugus-gugus pada cincin mempengaruhi regiokimia reaksi. Gugus-gugus tersebut dapat menjadi pengarah meta, orto, atau para dari elektrofil yang akan masuk. Nah, ini adalah perbedaan mendasar dan penting antara mekanisme substitusi aromatik nukleofilik dan elektrofilik. Pada reaksi NAS, gugus-gugus tidak mempengaruhi regiokimia reaksi, sedangkan pada reaksi elektrofilik, gugus-gugus akan mempengaruhi regiokimia reaksi. Nah, dari hasil ini bisa disebutkan bahwa untuk menentukan produk dari reaksi substitusi nukleofilik aromatik ini umumnya lebih mudah dilakukan dibanding dengan pendugaan untuk produk reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Tetapi terdapat beberapa catatan penting mengenai mekanisme reaksi substitusi nukleofilik aromatik berdasarkan hasil observasi eksperimental. Beberapa reaksi substitusi aromatik ternyata melibatkan jalur transfer elektron tunggal atau single electron transfer pathway. Nah, karena cincin aromatik mengalami defisiensi elektron akibat dari penarikan oleh gugus EWG, di sini sudah terlihat pada bentuk pertama terdapat cincin EWG sehingga terjadi penarikan elektron pada cincin aromatik, terjadi defisiensi elektron, transfer elektron tunggal dari nukleofil dari OH ini akan semakin mungkin terjadi ke cincin aromatik yang miskin elektron. Akibatnya, cincin aromatik akan menjadi semakin miskin elektron. Elektron akan terlokalisasi pada daerah di dekat gugus EWG atau elektron withdrawing group atau nitro pada kasus ini. Sebagai contoh, pada reaksi 1-kloro 2,4,6 trinitrobenzena dengan ion hidroksida. Nah, serangan nukleofil OH melalui jalur single electron transfer pathway ini ke cincin aromatik akan membentuk anion radikal sebagai senyawa intermediate. Nah, ini kita bisa lihat senyawa intermediate-nya merupakan anion radikal. Nah, kompleks Meitzenheimer ini merupakan anion radikal. Ini bisa terlihat dapat muatan negatif. Anion radikal yang sudah diduga akan terbentuk ini ternyata dapat teramati secara langsung menggunakan tes spektroskopi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa
transfer elektron tunggal atau single electron transfer HV ini dapat dibuktikan pada reaksi SN2AR atau NAS. Selain itu, pada beberapa kejadian langka, kinetika reaksi dapat berorder 1 pada struktur aromatik atau pada pelepasan leaving group dan berorder 0 pada saat serangan nukleofil seperti halnya pada reaksi SN1. Mekanisme ini dapat diamati pada reaksi melipatkan garam diazonium. Garam diazonium ini kita bisa lihat strukturnya pada struktur nyawa yang paling kiri. Ini merupakan garam diazonium. Dan gugus N2 pada garam diazonium, gugus N2 ini merupakan leaving group yang sangat baik sehingga dia dapat lepas tanpa bantuan, menghasilkan kation aryl yang dikelilingi oleh nukleofil. Ini kation aryl dikelilingi oleh nukleofil yang biasanya berasal dari pelarut itu sendiri. Nah, kation aryl ini karena bermuatan positif akan sangat disukai oleh nukleofil, sehingga serangan nukleofil akan terjadi secara instan dan ordernya menjadi 0 atau tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil yang ada dalam reaktan. Nah, biasanya reaksi ini dimanfaatkan pada beberapa proses sintesis nyawa organik melalui rekayasa penggunaan nukleofil yang ditambahkan dari pelarutnya. Nukleofil ini dapat berupa H2O atau air, dan pada slide ini saya tulis sebagai HOH untuk menunjukkan gugus OH sebagai nukleofil yang menghasilkan fenol. Atau nukleofil itu sendiri dapat menggunakan garam CuX atau CU halida yang mampu mendapatkan X atau halida pada cincin aromatik. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi Sandmeyer yang biasanya digunakan dalam sintesis senyawa aryl halida. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah substituen pada kasus ini berupa EWG yang terdapat pada cincin aromatik. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 3 perbandingan, yaitu struktur paling kiri hanya terdapat 1 EWG, struktur yang kedua terdapat 2 EWG, dan struktur yang ketiga yang paling kanan terdapat 3 EWG. Bercontoh, laju reaksi SN2AR untuk senyawa 2,4 dinitrophenyl klorida. Laju reaksi senyawa ini sekitar 10⁵ kali lebih cepat daripada laju reaksi NAS pada senyawa p-nitrophenyl klorida. Begitu pula terhadap senyawa 2,4,6 trinitrophenyl klorida yang lebih cepat 10,5 kali. 10,5 kali 100.000 kali lebih cepat dari senyawa yang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah EWG yang menjadi substituen pada cincin aromatik akan meningkatkan laju reaksi substitusi nukleofilik aromatik secara dramatis. Leaving group yang tersubstitusi pada cincin aromatik juga dapat mengaruhi laju reaksi substitusi nukleofili aromatik. Nah, pada slide ini saya akan bandingkan terkait leaving group yang berasal dari golongan sama, itu golongan halida antara F, Cl, Br, dan Nah, salah satu aspek substitusi nukleofilik aromatik yang paling unik adalah bahwa fluor sering digunakan sebagai gugus pergi. Padahal fluor merupakan gugus pergi yang buruk. Hal ini terlihat pada reagent Sanger untuk sequencing peptida. Nah, walaupun F atau fluor merupakan leaving group yang buruk, tetapi pada reaksi berikut, laju reaksi SN2AR atau NAS untuk 2,4 dinitrophenyl klorida lebih cepat 3.300 kali daripada 2,4 dinitrophenyl iodida. Sedangkan antara klorin, bromin, iodin, perbedaannya hanya sekitar 3-4 kali. Nah, salah satu alasannya
Hal ini menunjukkan bahwa tidak seperti reaksi SN1 dan SN2, pemutusan ikatan karbon dengan F atau CF tidak terjadi pada tahap penentuan laju. Nah, informasi ini berguna dalam menentukan mekanisme reaksi. Jadi, penentu lajunya itu adalah serangan nukleofilnya menuju dari nukleofil di luar menuju karbon yang terikat dengan gugus pergi, yaitu F pada kasus ini. Berikut ini merupakan reaksi substitusi lain selain dari reaksi substitusi aromatik nukleofilik. Nah, reaksi substitusi selanjutnya yang terjadi seperti aromatik dengan kehadiran nukleofil adalah reaksi yang melibatkan benzuna atau benzyne dalam bahasa Inggris sebagai intermediate. Nah, benzuna ini sendiri merupakan struktur benzena yang telah kehilangan dua atom hidrogen yang bersebelah, menghasilkan ikatan formal rangkap 3 dengan rumus senyawa benzena umumnya merupakan C6H4. Di sini kan harusnya terdapat atom hidrogen yang berikatan C6H6, tapi dua atom hidrogen yang bersebelahan ini lepas menyebabkan terjadinya ikatan rangkap 3. Nah, struktur benzena ini sebenarnya telah diteliti baik secara teoretis maupun eksperimental, dan representasi alkuna pada strukturnya, yaitu struktur paling kiri, ini telah diterima secara luas. Meski begitu, struktur kumulena atau struktur yang kedua yang tengah serta struktur biradikal, struktur paling kanan, juga dapat ditemui dan juga diterima secara luas sebagai kontributor resonansi yang signifikan. Jadi berdasarkan hasil eksperimental, ketiga struktur ini diterima dan ditemui dan diterima secara luas menjadi struktur yang beresonansi. Jadi ketiga struktur ini dapat ditemui pada benzina. Baik, kita masuk ke subbab pertama, yaitu dorongan elektron untuk fraksi benzena. Pada mekanisme seperti gambar yang ada pada layar yang terdapat di bawah, ini terjadi reaksi eliminasi. Mengapa? Mari kita lihat di lesson tersebut, karena nukleofilik di sini bertindak sebagai basa untuk mendeprotonasi posisi yang berdekatan dengan gugus pergi. Dapat dilihat juga dari mekanisme di layar tersebut, Br berperan sebagai gugus pergi dan terjadi deprotonasi pada hidrogen, sehingga akan terjadi reaksi eliminasi. Kemudian dapat dilihat juga benzena pada mekanisme reaksi tersebut sangat tegang dan juga sangat cepat bereaksi dengan nukleofilik. Hal tersebut melibatkan pembentukan karbanion sp2 yang mendeprotonasi dengan sangat cepat. Maka oleh karena itu urutan reaksi yang terjadi dalam mekanisme ini adalah eliminasi adisi, atau biasa kita kenal dan bisa kita singkat dengan EAD. Nah, untuk selanjutnya subbab 10.20.2 yaitu pengamatan eksperimental, di mana reaksinya berorde 1 pada cincin aromatik dan juga bersifat basa.
Kemudian pembentukan anilin dari 2,6 di deuteriobromobenzen menunjukkan efek isotop 5,5 dan mendukung laju menentukan eliminasi melalui deprotonasi. Selanjutnya juga pada sebuah percobaan oleh Robert menemukan bahwa karbon yang memiliki Gugus-Perby pada cincin aromatik diberi label seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pada saat sebelumnya seperti di mekanisme ini. Dapat dilihat juga di sini karbon diberi label di sini. Selanjutnya rutan standar aktivitas Gugus-Perby, di mana laju reaksi menurun dalam deret berikut, yaitu I lebih besar daripada BR dan kemudian lebih besar daripada CL dan juga lebih besar pada F floor. Batasan Gugus-Perby ini dapat menjadi penentu laju. Misalnya pada reaksi seperti pada layar di bawah ini, yaitu ada fluorbenzen yang dicampur dengan urea dalam amonia, di mana mengata deuterium yang berdekatan dengan fluor. Tetapi dapat dilihat juga dalam mekanisme ini tidak terjadi reaksi eliminasi. Selain itu, fluorbenzen juga memiliki presentasi mengatakan yang kecil, yang eliminasi untuk membentuk benzin ini dilakukan secara bertahap dan terjadi eliminasi adisi atau EAD tadi yang memiliki sifat E1CD dan begitupun sebaliknya. Kemudian untuk subbab selanjutnya 10.20.3 itu ada efek substituen. Substituen ini dapat mempengaruhi geokimia produk. Jadi yang pertama, geokimia ikatan rangkap 3 relatif terjadi jika gugus fungsi berposisi sebagai meta dalam substituen dan akan menghasilkan lebih dari satu susunan geokimia. Sedangkan jika Gugus-Perby berposisi sebagai orto ataupun para dengan substituen akan menghasilkan satu susunan geokimia pada zat antara benzona. Selanjutnya, karena ini melibatkan deprotasi, maka keasaman hidrogen akan mempengaruhi geokimia. Dapat dilihat pada mekanisme reaksi ini, di layar ini, di reaksi di tengah ini, ketika substituen Y menarik elektron, maka radiosomer lebih disukai hidrogen orto terhadap substituen paling asam. Karena paling asam. Kita lanjut ke slide selanjutnya, itu
masih sama efek substituen, tapi yang kedua itu radioaktivitas penambahan nukleofil pada ikatan rangka 3 dan substituen orto dalam rekan seperti pada mekanisme terdapat di layar ini, maka akan terjadi adisi nukleofil yang menghasilkan produk orto atau meta. Kemudian juga jika substituen CF3 dengan reaksi melibatkan anion tengah dalam amonia, maka akan hanya menghasilkan produk meta. Nah, untuk selanjutnya itu efek substituen. Efek substituen yang kedua juga masih kedua itu jika gugus pergi terhadap substituen. Seperti pada mekanisme di bawahnya, yang di layar ini, pengaruh substituen terhadap adisi nukleofil pada ikatan 3 akan lebih rendah, dan banyak substituen yang menghasilkan campuran produk meta dan produk para dan meta yang hampir sama seperti pada reaksi berikut ini, mekanisme reaksi di bawah ini. Kemudian subbab selanjutnya itu ada reaksi substitusi radikal nukleofilik unimolekular atau reaksi SRN1. Substitusi pada cincin aromatik juga dapat terjadi tidak hanya melalui jalur nukleofil atau elektrofil yang sudah kita kenal sebelumnya, namun juga dapat melalui jalur radikal. Substitusi radikal nukleofilik unimolekular merupakan jenis substitusi dengan substituen tertentu pada senyawa aromatik yang digantikan oleh nukleofilik melalui intermediate berupa spesies radikal bebas. Seperti ditunjukkan pada persamaan di bawah ini, reaksi yang sudah di layar ini, radikal aril diserang oleh nukleofilik menghasilkan anion radikal lain yang akan mentransfer elektron pada aril halida yang baru. Itu mungkin lebih jelasnya di subbab selanjutnya itu ada 10.21.1 yaitu ada dorongan elektron. Ini juga mekanisme yang terjadi pada namanya substitusi radikal nukleofilik unimolekular SN1, dan dapat dijelaskan dengan mekanisme seperti di bawah ini lebih jelasnya. Jadi di mana proses ini terjadi diawali dengan proses inisiasi. Proses inisiasi sendiri terjadi dengan pembentukan anion radikal. Kemudian anion radikal aril halida menerima elektron
dari radikal inisiator untuk membentuk anion radikal. Kemudian selanjutnya juga ada proses propagasi, di mana transformasi anion radikal menjadi radikal aril. Kemudian setelah terbentuk anion radikal dari reaktan ini, gugus pergi akan lepas secara heterolitik sehingga membentuk radikal aril. Selanjutnya radikal aril tersebut yang dihasilkan ini akan diserang oleh nukleofilik dan menghasilkan anion radikal lain. Dan anion radikal ini akan mentransfer pada aril-aril yang baru untuk menyebarkan rantai. Baik, selanjutnya yaitu review experimental observation atau beberapa pengamatan eksperimental dari reaksi sebelumnya. Nah, cincin aromatik polinuklear lebih stabil dalam reaksi SRN1 dibandingkan benzena sederhana, gitu. Nah, karena anion radikal yang terbentuk pertama kali dari reaktan benzena sederhana, dari reaktan itu lebih stabil karena peningkatan delokalisasi. Juga banyak gugus yang meninggalkan, gugus pergi yang berpartisipasi dalam reaksi SRN1 aromatik seperti atom fluor, klor, brom, iodin, SPH, dan juga seperti lain-lainnya. Nah, kita juga membutuhkan nukleofil dengan potensi oksidasi yang cukup rendah untuk memberikan transfer elektron. Nah, jadi oksidasi yang rendah, nukleofil dengan oksidasi yang rendah itu berpotensi untuk memberikan transfer elektron yang menguntungkan ke cincin aromatik, gitu. Nah, mekanisme ini dapat dimulai dengan elektron terlarut dalam amonia secara elektrokimia. Jadi ketika elektron terlarut dalam amonia secara elektrokimia, jadi mekanismenya dimulai. Terus atau dengan transfer elektron yang diinduksi foto. Jadi selain dengan secara elektrokimia juga dapat dengan transfer elektron yang diinduksi dengan foto, gitu. Oke, berikutnya. Nah, radikal aromatic substitution atau substitusi aromatik radikal. Ada reaksi substitusi aromatik yang melibatkan radikal, ya. Kenapa ada ya reaksi substitusi yang aromatik yang siklis itu melibatkan radikal yang tidak melalui reaksi berantai. Jadi kan biasanya kalau aromatik itu pasti reaksinya berantai, bisa pindah naik, pindah turun gitu ya, kayak benzena gitu. Cuman ada yang tidak melalui reaksi rantai, jadi nggak ada rantainya, jadi sekali atau dua kali aja gitu. Terus sebaliknya penambahan radikal diikuti oleh eliminasi radikal. Nah, jadi kalau pada reaksi ini radikal aromatic substitution itu ketika radikal ditambahkan itu juga ada radikal yang keluar, jadi tetap gitu, nggak ada perpindahannya gitu. Oke, kita lanjut. Terus elektron pushing atau mendorong elektron. Nah,
Substitusi aromatik radikal itu dilakukan secara bertahap. Jadi substitusi aromatik radikal yang tadi itu dilakukan secara bertahap. Jadi kayak ada yang masuk dulu atau keluar dulu atau sebaliknya gitu. Nanti kita bakal lihat. Nah, melibatkan perantara radikal. Jadi ada perantara radikal yang memiliki beberapa struktur resonansi. Jadi perantara radikal itu ada beberapa struktur resonansi. Jadi zat antaranya sebelum mencapai produk itu ada struktur resonansinya gitu. Abstraksi hidrogen pada karbon di mana radikal ditambahkan membutuhkan radikal lain atau zat pengoksidasi. Jadi abstraksi hidrogen pada karbon ini ketika radikal ditambahkan, jadi radikal udah masuk, butuh radikal lain atau zat pengoksidasi gitu. Dan reaksi dan dorongan elektron yang tepat ditunjukkan pada skema ini 10-27 radical pathway for aromatic substitution atau jalur radikal untuk substitusi aromatik gitu. Nah, ini dapat kita lihat ya pada pathway-nya ini, jalurnya ini. Ketika R itu ketika radikal dari R itu mengambil ini melepas ya. Jadi kayak P-nya itu, ikatan P-nya itu terbelah. Jadi satunya menjadi radikal pindah ke C yang sebelah sini dan yang satunya lagi itu diambil sama R gitu. Jadi dia keluar dulu baru diambil sama R. Nah, produknya jadi begini. Jadi R-nya itu akan berkaitan dengan C tempat pemutusan tadi. Jadi ini apa sih namanya? Antaranya gitu. Lalu ketika ini sudah putus, tadi kan ini ada sempat dinotis ketika ada jika ditambahkan maka membutuhkan radikal lain. Jadi ketika keluar di sebelumnya. Nah, penambahan radikal diikuti oleh eliminasi radikal yang ini. Jadi ketika ini ditambahkan, ini juga tereliminasi. Ini tereliminasi masuk ke sini, H ini lepas. Itu ya, H ini lepas membawa satu elektron dari H. Sementara satu elektron yang lainnya kembali menjadi ikatan tangkap. Jadi posisi yang di sini ditambahkan mendapatkan R. Jadi posisi benzenanya tetap seperti ini dan ditambah dengan satu R gitu. Nah, terus ketika abstraksi hidrogen dilakukan oleh radikal lain, dia akan mengakhiri rantai potensial. Dan memang substitusi aromatik radikal biasanya bukan reaksi rantai, tidak ada putar-putarannya, tidak ada resonansinya. Itu mekanisme yang ditunjukkannya merupakan penyederhanaan dari apa yang biasanya terjadi dalam reaksi. Ini hanya bentuk sederhananya saja. Gitu, terus ada banyak jalur yang dapat bersaing. Dimensi radikal menengah adalah hal yang umum terjadi yang mengarah ke produk regioisomer. Disproporsionasi penggabungan dengan radikal lain juga mungkin terjadi. Gitu. Jadi ada kemungkinan penggabungan atau disproporsionasi dengan radikal lain, tergabung dengan radikal lain. Oke. Isotop effect atau efek isotop. Jadi ini merupakan penambahan ketika penambahan radikal penil ke perdeuterobenzena tidak menunjukkan efek isotop. Penambahan radikal benzoil ke perdeuterobenzena memiliki efek isotop. Apa itu kita lihat nanti. Gitu. Kedua langkah yang ditunjukkan pada skema dapat menjadi penentu. Skema tadi dapat menjadi penentu. Terus bergantung pada sifat radikal yang ditambahkan dan substituen pada cincin benzena. Itu penambahan radikal penil ini, radikal penil ke perdeuterobenzena tidak menunjukkan efek isotop. Nah, ketika ini ditambahkan, ini akan masuk ke D sebelah sini. Dan juga kembali seperti tadi ada radikal yang masuk, ada radikal yang terbentuk. Terus ketika ketika ada radikal lain,
itu akan mengambil radikal yang setelah bergabung sebelumnya, jadi akan terbentuk struktur yang non radikal seperti ini, di mana R yang awalnya radikal dengan D juga C yang memiliki rantai benzene yang juga radikal akan menarik D dan membawa satu elektronnya, jadi terbentuk ikatan RD. Itu lanjut ke penambahan radikal benzol hetero, benzena memiliki efek isotop. Nah, kalau yang ini, ketika ini ada radikal juga ya, pada O-nya itu juga sama, itu akan berikatan dengan C karbon yang sebelah sini dan akan membentuk radikal juga. Sama ketika ini dia juga bakal ini ya, kembali. Jadi akan R yang ada radikalnya akan menarik D dengan membawa satu elektron. Jadi mereka akan berikatan R dengan D, dan juga struktur besarnya ini akan normal. Gitu. Terus ini berarti bahwa penambahan radikal adalah penentu laju dan irreversible untuk fenil, sedangkan radikal benzoil pertama reversible dan langkah kedua untuk memasuki ekspresi laju. Oke, kita lanjut regiochemistry. Nah, hampir semua substituen pada cincin benzena meningkatkan laju penambahan. Seperti halnya substitusi aromatik nukleofilik dan elektrofilik, ketika substituen hadir pada produk regioisomer benzena awal, produk regioisomer dimungkinkan kemungkinannya. Nah, hampir semua substituen pada cincin benzena meningkatkan laju penambahan radikal. Gitu. Yang mencerminkan fakta bahwa baik gugus penyeimbang ataupun penarik elektron menstabilkan zat antara radikal. Namun dengan radikal, preferensi untuk substitusi orto, meta, atau para secara signifikan lebih rendah dibandingkan substitusi elektrofilik. Nah, misalnya nih pada penambahan radikal fenil ke toluena, itu memberikan faktor laju parsial untuk orto, meta, dan para itu masing-masing 3,3, 1,1, dan 1,3 untuk orto, meta, dan para. Untuk penambahan radikal fenil ke nitrobenzena, angkanya masing-masing adalah 9,4, 1,2, 9,1. Sebagai contoh terakhir, penambahan radikal benzoil ke metoksibenzena hanya memberikan angka yang lebih sedikit lebih besar. Gitu. Nah, faktor laju parsial masing-masing 20,7, 0,3, dan 20,4. Kita juga dapat melihat bahwa efek polar yang ditemukan untuk penambahan aromatik elektrofilik jauh lebih sedikit dengan penambahan radikal. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa pengaruh stabilitas radikal dari gugus penyeimbang elektron dan penarik elektron lebih rendah dari pengaruh pada ion karbenium gitu. Namun sensitivitas yang lebih rendah juga disebabkan oleh keadaan transisi awal untuk adisi. Radikal pengadis ini bersifat eksotermis gitu, dan keadaan transisi akhir untuk adisi elektrofilik karena adisi ini bersifat endotermis berdasarkan dalil Hammond. Nah, keadaan transisi awal untuk adisi radikal akan memiliki sedikit karakter radikal pada cincin aromatik, dan oleh karena itu substituen pada cincin aromatik dan memiliki efek yang lebih kecil. Sebaliknya, adisi elektrofilik memiliki keadaan transisi akhir, karakter ion karbenium telah berkembang sebagian besar dalam keadaan transisi sehingga memiliki substituen efek yang lebih besar. Itu keadaan transisi awal aromatik kan memiliki sedikit karakter radikal daripada cincin aromatik. Substituen pada cincin aromatik memiliki efek yang lebih kecil.
Itu jadi buat sedikit rangkuman ya. Jadi pada bab 10 ini fokus pada reaksi-reaksi pada pusat-pusat aja nih. Contohnya alkana, alkena, arena, dan karbonil. Serta berbagai macam adisi dan eliminasi diperiksa. Perumitan dalam contoh-contoh menunjukkan betapa beragamnya kemungkinan penambahan dalam eliminasi pada pusat-pusat tersebut. Seorang dapat memiliki jalur elektrofilik, nukleofilik, dan radikal untuk hampir semua kelas reaksi dan produk yang dominan bergantung pada struktur reaktan dan kondisi eksperimen. Baik, mungkin sekian pemaparan dan presentasi terkait materi bab 10 dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.